Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, dan sebagai bentuk syukur kita habiskan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat atau apapun itu dengan cara beribadah kepadanya. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi juga agar kita dianggap dan dikenal sebagai umatnya yang akan mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan syafaatnya dan terlebih mendapatkan privilege, keuntungan mendapatkan membersamai Nabi SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas dalam sirah Nabi SAW. Ya, sekarang sudah masuk pada sirah Nabi SAW yang sebelumnya kita sudah selesai membahas kitab Qasasul Anbiya atau kisah-kisah para nabi, yang saat ini kita melanjutkan dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Ini mohon maaf, di pertemuan sebelumnya, harusnya ya di bulan sebelumnya saya hadir di pekan keduanya, tapi qadarullah harus kurang sehat ya. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan Nabi SAW. Seingat saya ini sudah menikah ya. Masuk pada pembahasan pernikahan Nabi SAW. Hadirin rahimakumullah, saya sampaikan di pertemuan terakhir itu syarat seorang menikah. Apa Pak? Syarat seseorang layak menikah. Yang paling umum, Mbak. Syarat seorang layak atau sudah layak menikah. Yang paling umum, paling mendasar. Udah kebelet udah kebelet, enggak apa-apa. Ada yang lain monggo Pak, bebas Pak, bebas. Sudah mampu. Mampu secara apa nih? Ekonominya itu lebih spesifik ya Bapak. Ada kedua mempelai, itu bagian dari rukun Mbak. Bagian dari rukun itu nanti itu syaratnya dulu di awal nih. Jadi person to personnya. Jadi belum masuk ke rukun. Jadi syarat itu kan sebelum. Ada syarat, ada rukun. Nah ini syarat. Apa? Nah itu dia. Itu yang diinginkan.
Syarat paling umum nih Pak, syarat paling umum seseorang sudah layak menikah adalah dewasa. Dan dewasa ini terbagi dalam 3 kategori menurut Al-Quran. 1, dewasa secara pikiran, disebutnya akil. Ya, akil, berakal. Bagaimana standarnya atau kualifikasinya? Ya, dia bisa membedakan mana benar mana salah, mana baik mana buruk. Minimal Pak, minimal mana kanan mana kiri, itu paling minimal. Sudah bisa membedakan mana kanan mana kiri, itu berarti sudah akil, sudah berakal. Kalau ditanya kanan, ngangkatnya yang kiri gitu nunjukinnya yang kiri, atau mohon maaf, ini biasanya sering melanda ke para ibu-ibu, sen kanan belok kiri tapi itu umum, bukan berarti ibu-ibu tidak berakal, karena terlalu banyaknya yang menjadi menjadi pikiran gitu. Jadi ya begitulah. Akil, mana benar mana salah. Dalam bahasa lain disebutnya mumayyiz, akalnya berfungsi. Yang kedua, dewasa secara fisik. Dewasa secara fisik ini bahasanya baligh. Kalau laki-laki ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah, kalau perempuan menstruasi, haid. Kalau belum tercapai itu belum boleh menikah, belum terpenuhi syaratnya. Meskipun pada akhirnya nanti Pak, pada akhirnya nanti ya, Ibunda Aisyah dinikahi oleh Nabi itu belum dewasa secara fisik Pak, belum baligh, usia 6 tahun. Tapi dinikahi oleh Nabi karena ada satu kebutuhan Pak. Ada kebutuhan yang lain, ada alasan yang lain. Dinikahi oleh Nabi usia 6 tahun, dewasa secara fisiknya usia 9 tahun atau haidnya usia 9 tahun, dan disitulah kemudian Nabi bisa menggauli Aisyah. Nanti ada pembahasannya Pak, nanti ada pembahasannya. Tapi kalau belum terpenuhi itu ya, maka belum boleh menikah. Apalagi kalau di kita sekarang ada kriteria umum, syarat seseorang menikah dipandang dari segi usia, ya, dipandang dari segi usia. Kalau laki-laki berapa? 21 ya, kalau tidak salah 21, 20, ada perubahan lagi. Kalau perempuan 19, saya tahu saya. Meskipun konon katanya Pak, konon katanya masalah umur nggak ngaruh, yang penting sudah berpengalaman. enggak. Kok jadi kesana, ngeri gitu. Nah, harus tetap, hukum harus tetap dipatuhi Pak, kalau mau berdasarkan pencatatan negara. Kalau hukum agama ya boleh-boleh saja Pak, selama syarat itu sudah terpenuhi, ya, sudah akil, sudah baligh. Tapi ada yang sering, ini mohon maaf, sering dilupakan Pak, sering dilupakan karena ini memang kualifikasinya agak, standar kompetensinya gitu, standar kompetensinya agak sulit ditentukan. Apa? Dewasa secara mental. Bahasa Al-Qur'annya rasyid atau rusyda. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda. Surah An-Nisa ayat 6. Wabtalul yatama, dan ujilah para anak yatim. Meskipun ini secara tekstual bahasanya adalah kepada para anak yatim, tapi kepada seluruh anak-anak yang memang mau dipersiapkan untuk menikah, hatta idza balagun nikah, sampai mereka mencapai usia pernikahan. Apa batasannya? Fa in anastum minhum rusyda, jika menurut penilaianmu, jika dalam pandanganmu mereka sudah mencapai rusyda, rasyid, dewasa secara mental. Dan ini harus melalui pengujian-pengujian tertentu. Ya, masing-masing dari kita, ketika Bapak punya anak,
dan menginginkan pernikahannya itu aman, menginginkan pernikahannya itu selamat, maka harus dipersiapkan sampai dia mencapai dewasa secara mental atau rasyid. Dan ini yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak, usia Nabi 25 tahun waktu itu sudah matang, sudah dewasa. Dan selama pernikahannya dengan Ibunda Khadijah, apa yang menjadi pegangan, apa yang menjadi bahasanya, pedoman dalam berkeluarga Nabi? Apa Pak? Agama? Tidak ada, belum ada. Hanya ada serpihan-serpihan warisan dari Nabi Ibrahim. Kalau bicara agama, waktu itu masyarakat Arab, masyarakat Mekah justru sedang terpuruk dari sisi agama. Dari sisi sosial sama. Tapi pernikahan-pernikahan mereka aman, Pak. Ya. Kebanyakan termasuk pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu boleh dibilang ya tujuan pernikahannya tercapai. Nah, apa yang menjadi bekal keduanya? Maksudnya Nabi Muhammad dengan Ibunda Khadijah tidak lain dan tidak bukan adalah karena faktor kedewasaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dewasa, Ibunda Khadijah pun sama. Apalagi ya dalam hal ini mohon maaf harus disebutkan Ibunda Khadijah lebih berpengalaman gitu. Karena dalam suatu riwayat Ibunda Khadijah sudah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi. Meskipun yang paling kuat cuma 1 kali. Sementara Nabi kan tidak punya pengalaman pernikahan. Nah, yang menjadi bekal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kedewasaan itu. Ketika beliau dididik oleh Abu Thalib untuk menjadi pengembala kambing, ketika kemudian diarahkan untuk menjadi seorang pengusaha, pedagang dan lain-lain, bahkan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinilai oleh seluruh masyarakat Mekah saat itu sebagai pribadi yang paling baik lah. Tidak ada yang meragukan kredibilitas seorang Muhammad bin Abdullah. Bahkan orang-orang yang membencinya pun sulit menemukan apa yang menjadi alasan gitu. Dia membenci Nabi, paling hanya sentimen-sentimen pribadi. Seperti ya saya sebutkan ada contohnya adalah Amr bin Hisham atau yang lebih dikenal dengan Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Benci kepada Nabi karena memang kalau latih tanding ya, hobi kebiasaan orang-orang Mekah itu orang-orang Arab gulat. Dan kalau ketemu Nabi selalu kalah. Gitu. Kalau latihan gulat, kalau misalkan latih tanding ya, selalu kalah. Kemudian dia punya keinginan, dia hendak melamar Khadijah, Ibunda Khadijah. Abu Jahal itu pernah melamar Khadijah, ditolak, Pak. Tidak hanya Abu Jahal sebetulnya, banyak ya. Banyak para pembesar-pembesar Quraisy yang mengajukan lamaran kepada Khadijah, ditolak. Nah, yang disoroti adalah Abu Jahal. Jadi dia punya benci lah gitu. Giliran gue ngelamar ditolak. Nabi Muhammad bahkan ditawarkan gitu. Jadi diberikan bukan Ibunda Khadijah yang melamar ya, tetap proses lamaran itu adalah dari Nabi, dari laki-laki. Tapi memang Ibunda Khadijahnya yang memberikan kisi-kisi, memberikan sinyal-sinyal. Jadi membuka peluang gitu. Baik hadirin rahimakumullah. Pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang ini kalau dari sisi nasab ya, dari sisi nasab ya. Awalnya nenek moyangnya sama dari Qusay atau dari Kilab lah. Kilab punya anak Qusay. Qusay bin Kilab punya anak Abdul Manaf, juga punya anak Abdul Uzza. Punya anak Abdul Manaf dan Abdul Uzza. Abdul Manaf punya anak Hashim. Hashim punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kalau dari sisi nasab Khadijah ya dari Abdul Uzza punya anak Asad, Asad punya anak Khuwailid, Khuwailid punya anak Khadijah. Jadi kalau Nabi Muhammad dengan Ibunda Khadijah ini masih sepupu jauh tapi Pak, ya. Sepupunya tapi sepupu jauh. Kalau Nabi Muhammad itu ya bapak, kakek, buyut, terus apa lagi ke atasnya? Kita lupa nyebut istilahnya. Nah, memang Ibunda Khadijah lebih dekat gitu kalau ke Qusay bin Kilab. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi masih ada saudara lah, ya masih ada saudara. Meskipun agak jauh. Tapi ya Ibunda Khadijah memanggil kepada Nabi Muhammad itu kadang ada bahasa sepupu, ada bahasa saudara sepupu gitu. Baik, ini Pak tadi sudah disebutkan. Menurut beberapa sumber Ibunda Khadijah itu pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Atik, yang kedua dengan Abu Halah. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa Ibunda Khadijah itu sebelumnya bukan berstatus janda. Gitu. Jadi belum pernah menikah lah intinya. Tapi ini dikuatkan. Jadi pendapat yang menyebutkan bahwa Ibunda Khadijah pernah menikah karena dia memiliki keterampilan atau kemampuan berbisnis itu dari mantan suaminya. Mantan suaminya tidak hanya mewariskan kekayaan tapi juga mewariskan kemampuan gitu, mengajarkan ilmu dan sekaligus mewariskan kekayaan. Maka Ibunda Khadijah hadir di tengah-tengah masyarakat Mekah saat itu sebagai wanita yang dari sisi fisik Pak, dari sisi fisik tuh cantik luar biasa Pak, ya cantik, menarik, apalagi Pak, ya semua kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang perempuan yang dibutuhkan oleh laki-laki lah. Nanti ada kisahnya Pak. Bagaimana kemudian seorang Ibunda Khadijah, apa bahasa kita aura ya, jadi auranya gitu, aura positif. Nah kemudian ketika beliau, ya maksudnya Ibunda Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang menjadi buah bibir pembicaraan orang-orang Mekah tentang kepribadiannya, tentang kejujurannya, tentang kemampuan dalam berbisnisnya, meskipun punya bukan dari kalangan bahasanya ya, bukan dari kalangan tokoh, bukan dari kalangan konglomerat gitu ya, bukan dari kalangan konglomerat, karena terbentur dengan tidak adanya seorang bapak. Karena kebanyakan orang-orang Mekah, para pemuda itu memang dia kaya tapi hasil dari bapaknya, gitu, hasil dari bapaknya. Nah kemudian dalam rangka tabayun, klarifikasi, dia diminta membawa barang dagangan ke Syam dengan imbalan 2 kali lipat. Siapa yang tidak mau? Gitu. Diiming-imingi dengan imbalan 2 kali lipat supaya mau. Nah, ditemani oleh seseorang bernama Maisaroh. Ini kalau nggak salah sudah nih. Maisaroh, laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya, Pak ya. Bukan perempuan. Maisaroh ini laki-laki. Di kita Maisaroh jadi perempuan. Maisaroh ini laki-laki. Saya sebutkan lagi lah alasannya dalam kitab-kitab yang menyebutkan ketika Ibunda Khadijah nanya bagaimana hasil pemantauannya, bagaimana hasil kan Nabi ditemani sama Maisaroh supaya menilai gitu. Jadi Maisaroh ditanya, maka jawabannya waqala Maisaroh. Nah, bahasanya qala. Kalau perempuan harusnya qalat, ya. Jadi Bapak kalau baca hadis biasanya
An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, an Umar bin Khattab qala, tapi kalau dari perempuan an Aisyah qalat. Nah, qalat ini untuk perempuan. Dan Maisarah kemudian membeberkan apa yang dibutuhkan oleh Ibunda Khadijah, semuanya Pak, tidak ada yang ditutup-tutupi tentang ya semuanya lah kepribadiannya yang menjadi pembicaraan, termasuk yang tidak diketahui oleh orang-orang lain karena Maisarah yang menjadi saksi adalah ketika Nabi bernaung di bawah pohon Nabi. Ada pohon Nabi Pak. Jadi semua Nabi itu hampir semua Nabi, atau kalau ada orang yang bernaung di bawah pohon itu bisa dipastikan dia Nabi atau calon Nabi, kecuali setelah Nabi Muhammad itu sudah tidak lagi ada nanti pohonnya. Kemudian ada juga awan yang senantiasa menaungi Nabi gitu. Jadi awan itu kemana-mana gitu, ngikutin. Itu bagian dari keistimewaan bagi Nabi. Baik hadirin, nah ini Pak pohon Nabi. Maaf ini kayaknya dimainkan sama, saya nggak bawa chargernya lagi. Seingat saya udah nggak bawa ini. Semalam tuh sudah saya charge full. Sepertinya ada yang menyalakan tanpa sepengetahuan ini. Sebisa mungkin lah sampai wafat ya. Nah, kemudian ada Nafisah binti Munyah yang menjadi penghubung, atau bahasa kita sekarang apa? Comblang. Nah, jadi mak comblangnya yang menjadi penghubungnya sebagai pembawa pesan. Kata Nafisah, wahai sepupu, aku sangat tertarik kepadamu karena kedekatan kerabatmu, kemuliaan. Mohon maaf. Karena jadi bahasanya Ibunda Khadijah menyampaikan kepada Nafisah dan Nafisah menyampaikan kepada Nabi. Bahasanya sepupu. Ya. Nah, maka oleh Nabi diterima pesannya dan kemudian disampaikan kembali. Dari Nafisah disampaikan kembali. Dari Nabi disampaikan, dititipkan kembali kepada Nafisah, oleh Nafisah disampaikan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, terjadilah proses lamaran. Ya. Lamaran antara Nabi, tetap yang melamar adalah Nabi. Meskipun sekali lagi yang membuka peluangnya adalah pihak perempuan, dan ini boleh Pak, sah-sah saja. Ya. Pihak perempuan jadi menyuruh, apalagi sekarang mohon maaf terlepas dari hukum ya, Pak. Ya. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan ada pacaran. Jelas itu sudah ada ikatan, ya. Jelas itu sudah ada ikatan. Meskipun dalam Islam tidak boleh, tidak ada yang namanya pacaran dalam Islam. Tapi itu sudah terbuka peluangnya gitu. Sudah terbuka peluangnya. Bahasanya kalau sekarang perempuan nembak duluan, ya. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Jadi perempuan yang minta dinikahi, lebih bagusnya sih gitu. Jadi bukan minta apa bahasanya, mohon maaf, bukan minta dipacari, kalau mau minta dinikahi gitu. Baik. Dan kemudian ada prosesi ketika pernikahan antara baginda Nabi dengan Ibunda Khadijah sama Pak, sebetulnya apa yang prosesi pernikahan Nabi dengan Ibunda Khadijah itu sama seperti pernikahan sekarang. Apa salah satu, bukan bukti ya, faktor penguat. Karena memang tidak ada riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul ya, sudah diangkat menjadi Nabi, tidak ada riwayat Nabi nikah ulang. Ya, tidak ada riwayat Nabi menikah ulang dengan Khadijah. Berarti pernikahan yang ada hari ini itu sudah sesuai, sudah pas.
Dari mana awalnya? Kira-kira dari mana, Pak? Pernikahan kita yang sekarang nih. Awalnya dari siapa? Dari Nabi siapa? Dari Nabi Ibrahim. Karena yang menjadi dasar pengambilan hukum syariat yang ada orang-orang Mekah itu ya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali mengambil ya syariat-syariat dari yang bersumber dari Nabi Ibrahim. Saking terikatnya gitu, saking tidak ingin terlepas, karena memang sudah terikat secara nasab juga dan syariatnya juga tidak mau terlepas, maka Nabi menguatkan itu dengan sholawat ya. Nabi menguatkan itu dengan sholawat. Dalam sholawat kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mau pakai sayyidina monggo Pak. Kalau di luar sholat ya, dalam menurut pemahaman kami ini masalah fikih nih Pak, sedikit nggak apa-apa ya, mau pakai sayyidina monggo, tidak pakai sayyidina monggo, tapi kalau dalam sholat tidak pakai sayyidina, di luar sholat pakai sayyidina monggo. Kenapa? Karena memang hadisnya begitu Pak, teksnya begitu. Ketika Nabi ditanya bagaimana sholawat ketika dalam sholat, Nabi menyebutkan demikian ya. Kalau mau pakai sayyidina ya monggo, tapi kalau di luar sholat, di dalam sholat tidak pakai sayyidina. Itu menurut pemahaman kami, tapi ini tidak memaksa, monggo silakan. Kalau misalkan tidak sepaham, dicari Pak pemahamannya. Jangan sampai kita hanya mendapatkan pemahaman sebatas apa ya bahasanya, sepintas saja gitu, sebatas sepintas saja, hanya jadi jangan puas gitu dengan pemahaman yang kita miliki saat ini. Baik, kemudian juga ada proses khutbah nikah. Nih kalau khutbah nikahnya saya bacakan ya, saya bacakan. Mana ini? Yang menjadi khutbah atau yang memberikan khutbah nikahnya adalah Abu Thalib. Yang memberikan khutbah nikahnya adalah Abu Thalib. Bapak kalau mau materinya boleh Pak, jadi tidak dilarang. Daripada foto-foto, kalau minta materinya dikasih kok Pak. Kalau mau apa? Gak sempet buka. siap. Baik nih. Ada pernikahan khutbah dari Abu Thalib nih Pak. Saya bacakan ya. Karena ada yang menyebutkan bahwa pernikahan antara Ibunda Khadijah dengan Nabi itu tidak ada khutbahnya. Padahal ada. Ini yang disampaikan oleh Abu Thalib. Meskipun kalau di kita mungkin bahasanya seperti apa ya, sambutan. Ya. Ada sambutan pengantar dan sambutan penerimaan gitu. Ya, itu sebetulnya tidak wajib dalam prosesi. Di kita terkadang mohon maaf boleh saja, tapi terkadang justru itu yang dibuat sakralnya itu di bagian itunya gitu, bagian penyerahan dan penerimaan. Justru kan yang sakralnya dalam proses akadnya. Baik. Ini kata Abu Thalib, alhamdulillahilladzi ja'alana min zar'i Ibrahim. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim. Wa dzurriyyati Ismail, dan keturunan Ismail. Kemudian saya bacakan ini aja lah. Sebagai anak cucu Ma'ad, sebagai keturunan Mudhar, sebagai penjaga Baitullah, sebagai pengawal tanah haramnya,
yang tanah ini menjadi tempat ibadah haji yang suci dan aman, dan menjadikan kita hakim bagi manusia. Ini pembukaannya. Kemudian kata Abu Thalib, summa, kemudian ini anak saudaraku, kata Abu Thalib, ini anak saudaraku Muhammad bin Abdullah. Jika ditimbang dengan laki-laki manapun juga, maka ia lebih berat dari mereka semua kebaikannya, keutamaannya, kemuliaannya, akalnya, kedermawanannya, kebijaksanaannya. Apalagi yang kurang, Pak? Meskipun hartanya sedikit, ini tidak dalam rangka melebih-lebihkan, ya. Abu Thalib mengatakan demikian itu tidak dalam rangka melebih-lebihkan, karena memang faktanya demikian. Nah kan kita kan biasanya ini bahasa-bahasa pengantar, menyerahkan dari keluarga calon mempelai pria. Kalau kita kan bahasanya kurang lebihnya, bahasanya minimal gitu, ada bahasa begitu. Kurangnya memang banyak kekurangannya, masih butuh harus dibimbing, diarahkan dan lain-lain. Kelebihannya ya tidak harus disebutkan, biasanya begitu. Tapi ini memang disebutkan, Pak. Keutamaannya, kemuliaannya, akalnya, kedermawanannya, dan kebijaksanaannya. Jadi sebelum menikah Nabi sudah memiliki itu. Ya dermawan, ya bijaksana, sempurna akalnya. Dari mana tahu sempurna akal? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan tindakan keburukan. Dalam norma sosial, ya. Karena norma agama kan belum ada. Jadi ketika pernah saya sampaikan sering, bahkan ketika Nabi SAW diajak waktu sebelum diangkat jadi Nabi, ya, waktu masih kecilnya bahkan, ketika diajak untuk melakukan keburukan, ya, melakukan keburukan atau hal yang sia-sia saja dalam ranah sosial, belum ranah agama ini, Nabi senantiasa mengatakan, aku diciptakan tidak untuk melakukan hal itu. Kenakalan remaja apa sih, Pak? Kalau sekarang apa, Pak, kenakalan remaja? Dalam ranah sosial, ya. Apa? Kalau sekarang misal yang tidak merugikan, Pak, yang tidak merugikan orang lain, ya. Tidak merugikan orang lain, tapi ini dianggap negatif oleh masyarakat, misalkan apa, kalau tawuran jelas merugikan, ya, trek-trekan mengganggu lagi. Apa, begadang, Pak, misalkan begadang, ya. Kan tidak baik juga buat kesehatan, tapi kan tidak merugikan orang lain, ya, tidak merugikan orang lain. Atau yang apa, mabuk-mabukan, boleh. Nabi memang tidak pernah minum khamar, Pak. Nabi tidak pernah minum khamar. Meskipun waktu itu belum ada hukum, ya. Ya maksudnya masih boleh. Minum khamar itu masih boleh. Tapi ada dampak. Dan Nabi tidak pernah, Pak. Nabi Nabi tidak pernah minum khamar setetes pun. Seumur hidupnya, Pak, tidak pernah minum khamar. Dan itu juga menjadi nilai plus. Tidak ada dalam hukum, tapi ya dalam hukum agama maksudnya. Tapi itu ada efek negatif. Atau misalkan nonton dangdut, Pak. Sekarang nonton dangdut boleh nggak, Pak? Sekarang nih boleh nih. Ada madorotnya nggak? Banyak. Banyak. Katakanlah, Pak, ini di luar hukum agama, ya. Di luar hukum agama. Dan ini kita pakainya ranah sosial dulu, karena kita flashback ke zaman Nabi. Katakanlah nonton dangdut, ya, nonton konser musik gitu, ya. Tidak merugikan orang lain, masing-masing saja gitu. Bahkan itu sifatnya hiburan. Nabi tidak pernah melakukan itu. Meskipun pernah, Pak, diajak. Dan Nabi sebagai seorang remaja memiliki rasa penasaran terhadap itu. Pernah ikut, tapi ketika sampai di lokasi dia tidur.
Dalam kitab Fiqh Sirah disebutkan. Jadi diajak sama temannya, yuk main ke satu tempat, ada kenduri, Pak, ada pesta malam, ada pasar malam, dan ada hiburan di sana. Ketika orang bersama teman-temannya gitu, sesama teman sebayanya, begitu sampai yang lain sibuk gitu ya, melihat hiburan-hiburan, Nabi tidur. Tapi kalau bahasa fikih sirahnya disebutkan Nabi sengaja dibuat tidur sebagai bentuk penjagaan dari Allah, dibuat tidur. Ada dua riwayat. Yang pertama, fisiknya memang ada sama teman-temannya, tapi kesadarannya hilang. Pendapat yang kedua, jadi Nabi melipir, udah ngantuk kan, udah mendingan tidur dah. Bahkan beberapa kali percobaan, Pak. Percobaan kedua, diajak lagi, ikut lagi, dan tidur lagi. Sampai akhirnya di percobaan ketiga diajak lagi, enggak. Orang kemarin aja 2 kali diajak, atau bahkan pergi gitu, tidur mulu. Kalau mau tidur mendingan di rumah aja udah. Dan Nabi itu terpelihara dari itu. Dari situ kemudian ya Nabi sering ketika diajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang jangankan jelas-jelas negatif ya, jelas-jelas salah dalam ranah sosial, tidak ada manfaatnya saja atau sia-sia saja, Nabi senantiasa mengatakan, aku diciptakan tidak untuk melakukan hal itu. Ya mungkin waktu itu orang-orang yang di sekitar Nabi akan bertanya terus, untuk apa ente diciptakan? Ya mungkin ya kalau dialog itu diteruskan ya nggak tahu, pokoknya bukan untuk melakukan itu. Nah sampai akhirnya di usia 40 baru terjawab alasan kenapa seorang Muhammad bin Abdullah diciptakan. Nah ini kan bisa juga dikembalikan kepada kita. Untuk apa kita diciptakan? Untuk jadi benalu, naudzubillah. Untuk jadi beban masyarakat, beban keluarga. Waduh. Masing-masing dari kita pasti punya peran. Dan kita harus mencari itu. Dan Nabi diketahui oleh dirinya setelah usia 40 tahun, dan itu perjalanan yang cukup panjang. Maka, nah ini kita bisa ambil contoh, ketika ada peluang keburukan ada di hadapan kita, maka kita bisa mengatakan, aku diciptakan tidak untuk melakukan hal itu. Kenapa? Ana muslim. Kenapa? Karena saya sebagai seorang muslim. Seorang muslim tidak pantas melakukan hal itu, dan lain-lain lah contohnya ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Nah, kemudian kata Abu Thalib, meskipun hartanya sedikit, nah, harta ya kalau ini merendah sih. ini subjektif saya. Abu Thalib ini merendah ya, meskipun hartanya sedikit, karena memang kalau dibanding dengan yang lain jelas Nabi Muhammad kalah dari sisi harta, dibanding dengan Abu Jahal kalah, dibanding dengan yang lain lah kalah. Ya, meskipun tidak dikatakan banyak, tidak dikatakan sangat sedikit, karena ya nanti maharnya juga tidak sedikit. Namun harta itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang cepat perginya, serta merupakan pinjaman yang akan dikembalikan. Ini bahasa bijaksana dari seorang Abu Thalib. Harta itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang cepat perginya. Betul nggak Pak? Duit gajian berapa lama bertahan di dompet Pak? Atau bertahan di rekening berapa lama? Numpang lewat doang. Berapa? 2 hari. Kemudian serta merupakan pinjaman yang akan dikembalikan. Masih dilanjut. Nah, kemudian dan ini demi Allah kata Abu Thalib, telah ada kabar baik tentangnya dan dia memiliki kedudukan yang mulia di tengah masyarakat. Karena Nabi juga ada peran sosial ada apa? Nanti ada pembahasan hilful fudul, ya. Kemudian Nabi juga pernah ikut perang Fijar. Perang Fijar ini perang yang terjadi di usia Nabi sekitar 18 atau 20 tahun. Perang Fijar ini perang para pendosa. Kenapa disebut Fijar? Karena dilakukan pada bulan haram.
Bulan haram itu sudah ada, Pak. Ya. Bulan haram itu sudah ada. Apa bulan haram? Apa saja, Pak? Bulan suci yang tidak boleh berperang, haram berperang, haram terjadi pertumpahan darah. Muharram ya. Terus Rajab, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Atau lebih simpelnya lebih enak, 3 bulan berturut-turut berurutan, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu bulan haram 4. Nah, orang Mekah berperang di bulan ini, maka disebut perang Fijar, perang para pendosa. Kemudian dan mahar yang akan kalian sukai, belum, ia menyukai Khadijah binti Khuwailid, begitu juga sebaliknya. Dan mahar dan mahar yang kalian sukai saya akan menanggungnya, kata Abu Thalib. Jadi diberikan bantuan dari Abu Thalib. Ini diambil dari kitab Rahiqul Maktum Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Maharnya ini menurut satu riwayat, Pak, mahar Nabi menikahi Khadijah itu 20 ekor unta. 20 ekor unta. Kalau kita pakai nilai sekarang nih, 1 ekor unta berapa? Hah? Sapi aja kan harganya 20-an juta ya. Unta lebih mahal. Taruhlah berapa, Pak? Sebut harga, sebut angka. 50. Kalau kurban kambing kan 1 orang ya. Kalau kurban sapi bisa patungan 7 orang. Kalau kurban unta berapa? 10. Katakanlah kita ambil yang itu ya. Kalau sapi patungan 3,5 juta kali 7, kalau unta 3,5 juta kali 10 berarti 35 juta. Kita ambil yang itulah. Ini misal, Pak, ini misal nih. Ini misal, perumpamaan saja ini. Kita ambil yang itu dulu misalkan. 35 juta kali 20. Berarti berapa? 700 juta. Ya. Betul? Itu maharnya, Pak, 700 juta. Ini menurut, bentar, sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Ini menurut satu riwayat nih. Menurut satu riwayat 20 ekor unta. Ini saya ngambil yang paling kecil dulu ini. Nah, kita ambil yang itu dulu. Berarti kalau dikonversikan ke sekarang, misal itu pun kita kan nggak tahu harga unta berapa. 700 juta, Pak. Maharnya nih 700 juta. Bapak maharnya berapa ratus juta, Pak? Nah. Saya pernah paling mendengar, Pak, pernah mendengar bukan dari kalangan selebritis ya, orang biasa, Pak. Pernah saya menghadiri pernikahan, maharnya itu 100 gram emas. Maharnya 100 gram emas. Ya, masih belum. Memang harusnya sih lebih dilebihkan itu dari sisi mahar. Perempuan yang baik tidak memberatkan suami, tidak memberatkan calon. Ya. Bukan berarti tidak boleh minta 100 gram. Kalau calon suaminya mampu minta 1 kilo dipenuhi ya nggak apa-apa, Pak. Bukan matre, karena memang calon suaminya mampu. Saya pengen mas kawinnya 1 kilo emas. Boleh, Pak, kalau calon suaminya mampu. Yang penting tidak memberatkan. Dan suami yang baik itu senantiasa melebihkan dari apa yang dia mampu. Itu, Pak. Mentang-mentang calon istrinya nggak usah ini mas, saya 3 gram aja cukup kok, kata calon istrinya. Kata suaminya, ya udah ngasih 3 gram, padahal dia mampu ngasih misalkan 100 gram gitu. Kan ini nggak relevan ya. Baik, hadirin rahimakumullah, itu kalau misalkan ngambil 7
ngambil konversi ya, ngambil konversi nilai, konversi harga. Nah, tapi kalau berdasarkan saat itu atau sekarang mungkin ya, satu ekor unta itu sekitar 8.000 rial. Ya kurang lebih sama Pak. Ya, ya, ya 8.000 kali 4.000 sama kan 32 jutaan. Yang menjadi wali nikahnya adalah Khuwailid. Nah, kalau tadi Pak, itu menurut satu riwayat 20 ekor unta. Ada riwayat yang lain menyebutkan 100 ekor unta. Tapi ini masih debatable. Nah, makanya kita ambil yang paling sedikit aja. Gitu. Di antara sekian banyak riwayat, ini kita yang sedikit aja udah banyak Pak dari untuk versi kita sekarang yang paling sedikit aja udah paling banyak, udah banyak banget gitu. Ya. Ini saking Nabi menghargai ibunda udah. Ya satu lebih ya. Enggak kerasa. Baik, sedikit lagi Pak. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan Nabi Muhammad menikah usia 25 sampai kemudian akhirnya diangkat menjadi nabi di usia 40. 15 tahun pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibimbing wahyu. Tidak dibimbing wahyu. Tapi bisa dipastikan Pak, pernikahannya ya sakinah gitu. Tercapai tujuan pernikahannya. Kenapa? Syarat utamanya sudah terpenuhi. Dewasa. Nabi Muhammadnya dewasa, ibunda Khadijahnya dewasa. Berbekal satu kata dewasa atau bahasa ya, atau yang lebih bahasanya yang tadi rasyid ya, berbekal ar-rusydu, kedewasaan secara mental. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya? Ini karena waktu udah lewat. Ini waktu zuhurnya juga ini lagi ya, mundur lagi gitu. Jadi waktu kita terbatas, mohon maaf. Nanti kita lanjutkan bagaimana kemudian Ibunda Khadijah berperan, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan pernikahan selama kurang lebih 25 tahun. Ya, 25 tahun pernikahan Nabi dengan Ibunda Khadijah itu diwarnai dengan warna-warna yang positif, aura-aura positif ya. Tidak ada sedikit pun aura negatifnya. Bahkan kalau tidak salah Ibunda Fatimah itu pernah memberikan kesaksian pernikahan Nabi dengan Khadijah tidak pernah ada cekcok gitu Pak ya, tidak pernah ada konflik ya. Konflik pasti ada tapi selalu bisa diselesaikan dengan epik gitu. Baik, kita akhiri untuk pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga selalu sehat semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.